sempat berkasus hukum, tapi bukan persoalan apa, tapi setelah dilihat kondisi di dalam lapas itu di narkotika ya, sehingga dia dia tadinya juga masalah cyber juga, anti cyber juga di Polda, sehingga ada padukan lah. Jadi makanya dengan itu saya bantu bagaimana anunya, sehingga kami membekali mereka dai-dai ini terkait persoalan, maka situlah terbentuk DANI itu. Ini baru di Maros saja, apakah ada pengembangan lagi? Di Maros. Apakah ada rencana pengembangan selain di Kota Maros? Jadi bukan pengembangan satu titik, tapi kita beberapa nanti kabupaten 24 kabupaten akan undang nanti sebelum bulan puasa ini. Kita akan bekali mereka. Oh, berarti sudah ada program ya? Program. Jadi nanti pada pesat Ramadan ini momen pertama mereka akan terjun semua. Untuk di semua masjid-masjid yang ada di Kota Makassar? Mungkin tidak secara karena mungkin keterbatasan. Sampai saat ini mereka ada berapa anggota? Ya, kalau di ini ada sekitar kalau di Maros itu DANI itu ada 50 orang. Oh, 50 orang. Dan nantinya mereka akan disebar-sebar di seluruh masjid yang ada di Kota Makassar, menjangkau ya. Tapi kalau kita sendiri di Gana Sanar, semua yang kan kebanyakan juga para dai di Gana Sanar ini, jadi mereka kalau pasti ada dapat jadwal ya dia menyampaikan itu terkait narkoba. Ini program yang mulia sebenarnya. Jadi bahkan kami sekarang ini dari Gana Sanar ini mau minta kerjasama lagi dengan BNN agar semua anggota Gana Sanar ini dibekali cara-cara asesmen, mengasesmen, sehingga anak-anak misalnya kita dari teman-teman dai ini kita buka di masjid, tempat artinya layanan lah. Saya akan berencana membuka layanan di situ di masjid, sehingga tidak ada rasa ketakutan karena bukan petugas penegak hukum. Nah, kita jadi melakukan pendekatan secara agama. Dan memang pendekatan secara agama ini yang dinilai merupakan pendekatan yang bisa dikatakan ini begitu efektif. Supaya maksudnya mereka disentuh imannya, disentuh spiritualnya. Karena itu yang hilang, nilai-nilai agama yang hilang kepada anak-anak. Dan yang hilang itu yang akhirnya coba untuk digali kembali, dikembalikan kembali sehingga mereka bisa hidup berdampingan seperti karena itu manusia normal lainnya. Dan sahabat budaya, memang ini bukan cuma pekerjaan Ayah Damal dan teman-teman, bukan cuma pekerjaan Dani, tapi ini sebenarnya pekerjaan kita bersama. Ini khususnya orang tua harus lebih istilahnya kalau Pak dulu wali kota dulu jaga anak tak. Ini jaga anak, program itu. Program dulu ada. Kayak itu yang orang tua sekarang yang hilang itu. Kurang ada perhatian kepada anak. Bapak saya pernah memperhatikan lebih banyak anak-anak di pinggir-pinggir Soloka main game. Dengan HP ini saya lihat. Dan sebenarnya itu potensinya cukup besar. Karena di sini kan biasa yang saya melalui di sini pesan-pesannya. Muncul di situ. Dan apalagi kan di usia-usia seperti itu kan mereka punya keinginan. Masih labil. Dan maksudnya mereka punya keinginan, ingin tahu itu kan begitu besar. Ingin tahu. Nah, inilah yang akhirnya menjadi perhatian kita bersama, sahabat budaya. Ya, sama yang kalau kita lihat fenomenanya yang di kalangan anak, bukan hanya di Kota Makassar, hampir menyeluruh, menjadi seakan-akan menjadi budaya bagi anak-anak ini. Seperti itu. Berarti maksudnya mohon maaf sebelumnya Ayahanda, mohon izin. Apakah memang dia diawali memang dari ngelem? Iya, ngelem dulu atau bagaimana? Ya, biasanya sih orang lari ke narkoba anak-anak biasa mulai bertingkat, mulai dari melakukan ngelem karena melihat mungkin setelah sudah tidak mempan lagi ngelem, lari ke obat-obatan, lari ke narkotika. Ada juga memang sekali kalau tidak dapat narkotika lah obat-obatan yang disalahgunakan. Karena remaja sekarang semua obat bisa disalahgunakan. Iya, apalagi tidak ada mi uangnya, napaksa mi mamanya, orang tuanya. Bahkan ada pernah saya dapatkan di kalangan siswa SMP alat-alat ini, tapi kalau saya ceritakan di sini
Oh, Jangan sampai ada mempraktek mencoba. betul. Oke. Dan itu pengalaman-pengalaman yang seperti itu apa namanya yang ditemukan di masyarakat dan itu sebenarnya fakta kenyataan. Ya. Dan kita tidak bisa menutup mata untuk itu. Iya. Jadi kita harus sama-sama untuk berpegangan tangan untuk mengatasi ini. Iya. Karena gini, kalau saya selalu turun ke sekolah-sekolah maupun lakukan sosialisasi, saya tidak langsung saya cuma menceritakan sedikit, baru saya sudah tulis. Tulis apa yang kau ketahui temanmu atau pengalaman kamu, tulis apa saja. Dan tulis kayak resep, ini tambah ini. Jadi saya kumpul mereka, baru saya serahkan gurunya. Inilah pengetahuannya anak kita terkait ini. Apa itu Pak? Kita lihat sendiri catatannya mereka. Yang biasa dia lihat, ada mungkin merupakan pengalamannya ini. Yang saya sendiri saya tidak pernah tahu. Saya tahu gara-gara tulisannya itu mereka. Oh ini. Seperti itu. Dari pengalaman mereka yang ini. Jadi saya menggali dulu dia pengalamannya selama bergaul di lingkungan sekolah maupun di tetangganya. Saya gali dari potensi dari situ. Oh yang ini sehingga saya memberikan edukasi bahwa itu tidak benar. Mereka terbuka dengan sendirinya. Karena saya suruh catat, jangan tulis nama. Catat aja di situ apa yang pengalaman kamu, entah temanmu melakukan, entah kamu atau siapa, coba tulis apa saja yang biasa disalahgunakan. Bukan disalahgunakan, dipakai seperti itu. Pendekatan elegan seperti ini yang akhirnya kita bisa dekati mereka pelan-pelan dan akhirnya kita bisa merangkul mereka kembali begitu. Iya. Jadi yang saya tadinya saya tidak tahu kalau itu bisa berbahaya, saya akhirnya tahu juga, apa efeknya seperti ini. Berarti dari pengalaman juga. Dari pengalaman juga, saya mendapatkan pengalaman dari dia juga. Oh ini yang disalahgunakan juga. Jadi saya pindah ke tempat yang menyampaikan bahwa ini loh banyak juga yang menyalahgunakan seperti ini. Ternyata efeknya seperti ini juga. Nah, pertanyaan berikutnya, Ayah. Sahabat Pria kita masih menunggu ya. Siapa tahu ada yang mau bergabung. Rija tunggu di 0811 400 9 250. Oke, ya.